Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shaliha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan dengan penulisan hamzah yang di tengah di keadaan kedua, itu yang ditulis di atas waw. Dan itu yang disebutkan oleh al-musannif Syekh Muhammad bin Ali al-Bablawi al-Maliki rahimahullahu taala. Nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumikum fid dharain. Wa rasmuha bil wawi in takun tudam min ba'di fathin aw sukunin mithla dam wa ba'da dhammin futihat aw tuskanu mithlu fuadin lu'lu'in wa yu'minu aw sa'idu tafaulan titik. Ini dua mungkin kita bilang 2,5 bait. Ini ingin berbicara mengenai penulisan hamzah mutawassithah, hamzah yang di tengah di atas waw. Nah, rumus umumnya kan kemarin sudah kita sebutkan saja. Yang penting lihat harokat hamzah dan juga harokat sebelum hamzah. Ya sudah, ditulis hamzahnya di atas huruf yang sejenis dengan huruf dengan harokat terkuatnya antara harokat hamzah jadi sama harokat sebelumnya. Nah, ini kan nanti bisa kita bisa menjadikan kaidah umum ini sebagai patokan dalam memahami uraian kapan hamzah mutawassithah ditulis di atas waw. Disebutkan sama Syekh warasmuha warasmul hamzah bil wawi bi suratil waw, warasmuha warasmul hamzati bil wawi bi suratil waw in takun tudam. Ini intakunil hamzah tudam, intakunil hamzah matmumatan. Kan berarti salah satunya apa saat ini keadaannya ini apa, kalau hamzahnya matmubah. Kondisinya berarti harokat hamzahnya dhammah. Terus sebelumnya gimana? Mimba di fathin. Entah itu nanti sebelumnya itu maftuh, mimba di fathin, hamzahnya tadi setelah apa? Huruf, apakah dia maftuh? Contohnya apa saat misalkan kita tulis Saul, misalkan Rauf. Ya sudah, ini yang namanya hamzah ditulis di atas apa? Waw. Karena hamzahnya apa? Madmumah, sebelumnya maftuhah. Mana yang terkuat, dhammah atau fathah? Dhammah. Maka ditulis di atas waw. Mim ba'di fathin au sukunin, atau hamzahnya madmumah sebelumnya apa? Sakin, sebelumnya sukun. Contohnya apa saat? Mas'ulun, misalkan mas'ulun, misalkan mas'ulun. Atau misalkan kita bilang sa'ula, misalkan sa'ula yang banyak bertanya, sa'ula misalkan. Atau sa'ula tadi apa ya? Contoh yang tadi ya, sa'ula misalkan. Contoh yang sebelumnya maftuh. Kalau yang sebelumnya tadi sukun, ya tadi misal mas'ulun, mas'uliyatun. Nah, itu pokoknya hamzahnya ditulis di atas waw. Ini meskipun Ustaz ya, ana bilang kan gini Ustaz ya. Coba antum lihat tadi. Kalimat Saul, Rauf, Mas'ul itu kalau ala lugati ahli Syam udah itu di atas waw. Tamam Ustaz, di atas waw. Tapi kalau lughah al-misriyin, ini kan ada lughah asy-syamiyin, ada lughah al-misriyin. Nah, kalau lughah al-misriyin itu nanti seperti rauf, seperti mas'ul. Jadi kalau ada misalkan hamzah matmumah. Hamzah matmumahnya tadi ditulis di atas waw. Itu kalau setelahnya waw. Jadi kan sebenarnya penulisan hamzah di tengah itu kan kita fokusnya kepada apa? Hamzah sama yang sebelumnya saja. Kalau kita berfokus kepada hamzah sama sebelumnya saja kan ini kondisinya pasti hamzah mutawassithahnya ditulis di atas waw. Cuma nanti kalau seandainya setelahnya ada waw lagi. Setelahnya ada apa Ustaz? Ada waw lagi. Ini nanti hamzah mutawassithah ini yang dia madmumah yang asalnya ditulis di atas waw, apakah masih ditulis di atas waw? Kalau ala lugati syamiyin na'am. Tulis saja. Ini mudah ini. Karena kita cuman fokus kepada apa? Hamzah sama yang sebelumnya.
Mau nanti kan hamzahnya ditulis di atas waw, terus setelahnya waw lagi nggak masalah. Makanya nanti mar'usun gimana? Di atas waw. Mar'usun. Misalkan ru'usun, ru'u di atas waw. Tapi kalau ala lugatil misriyin, nah ini nanti termasuk yang mustathna. Yang seharusnya hamzahnya hamzah madmumah tadi, yang sebelumnya maftuh, yang sebelumnya sakin, atau misalkan nanti setelahnya yang sebelumnya juga dhammah. Ini kan kondisinya apa? Hamzah madmumah mutawassithahnya ditulis di atas waw. Kalau seandainya setelahnya waw ala lugatil misriyin, itu hamzahnya ditulis tanpa kursi, tidak lagi di atas waw. Misri ya. Makanya antum jangan heran nanti kalau misalkan rauf ada yang nulis pakai waw, ada yang nulis apa? Tanpa waw. Ini sebenarnya kembali kepada perbedaan lughah tadi. Tapi yang paling mudah sebenarnya biar kita fokus kepada apa saat ya penulisan hamzah mutawassithah ini fokus kepada harokat hamzah sama sebelumnya saja. Ini ambil saja yang lughah asy-syamiyin. Tapi sebagai mimbabil maklumah, sebagai maklumat, jangan heran kalau misalkan tulisan-tulisan seperti mas'uliyatun atau misalkan mas'uliyatun nanti kalau ala lugatil misrin ditulis di atas ya. Jadi nanti gini Sat. Jadi ana sebutkan ala lugatil misrin ya. Ini masalahnya kapan Sat? Kalau hamzahnya madmumah dan sebelumnya itu maftuh, sebelumnya apa? Sukun, sebelumnya dhammah. Ini kan pokoknya hamzah madmumah yang mutawassithah ini kan ditulis di atas apa? Waw. Kalau setelahnya waw, ini masalahnya di sini. Idza waqa'atil hamzah madmumatan, rusimat alal waw. Waqa'a ba'daha madza? Al wawul ukhra. Ini kalau ala lugatil misri dilihat dua keadaan lughah misri. biar sekalian aja kita sebutkan. In kana ma qablaha yattasilu bima ba'daha. Jadi nanti dilihat Ustaz. Dilihat yang sebelum hamzah, in kana ma qablaha, yang sebelum hamzah muttasilan bima ba'daha. Kalau misalkan yang sebelum hamzah hurufnya bisa bersambung dengan huruf yang setelah hamzah. Contoh mas'uliyatun. Mas'ulun contohnya. Mas'ulun. Mas'uliyatun misalkan. Sin sama lam itu antum lihat. Mas'ulun. Sin sama waw ya. Mas'ulun. Huruf yang sebelum hamzah itu sin. Huruf setelahnya apa Ustaz? Itu waw. Kalau misal huruf yang sebelumnya bisa bersambung dengan yang setelahnya, maka dia ditulis di atas ya. Sin sama waw bisa disambung nggak? Sin sama waw? Bisa disambung kan? Nyambung tulisannya su misalkan, sual kan itu bersambung kan? Nah, ingkana maqablaha ghairu muttasil bima ba'daha. Ini ghairu muttasil maksudnya munfasil kan? Dalam penulisannya, maka hamzahnya ditulis tanpa kursi. Jadi ana bilang tadi, hamzahnya kalau ala lugatil misriyin itu ditulis di atas kursi, ditulis tanpa kursi. Kalau ma qablaha munfasilun lam yattasil bima ba'daha. Tapi kalau misalkan ma qablaha muttasilun bima ba'daha, maka dia ditulis di atas ya. Jadi kan tafsir kayak gini kan ya nanti nambah-nambahin apa ya pikiran, tapi ya ini anggap aja mimbab ya maklumat biar ndak heran. Misalnya itu yang munfasil misalnya munfasil. Rauf ya? Rauf. Rauf. Ra. Misalkan antum lihat rauf, huruf sebelum hamzah kan ra. Huruf setelahnya apa? Wow, kan nggak bisa disambungkan penulisan ra dengan apa? Wow, artinya kan dalam penulisannya dia tidak disambungkan dengan apa? Yang setelahnya, yang setelah hamzah. Yang sebelumnya tidak disambungkan dengan yang setelahnya. Nah, ini nanti tanpa kursi. Ini tanpa kursi, rauf kalau ala lugatil misrin. Tapi kalau misalkan saul atau mas'ul, nah ini yang kayak gini-gini nanti kalau ala lugatil misrin ditulis di atas ya. Karena ma qablaha muttasilun bima ba'daha. Ini penting ini sebagai maklumat. Tapi yang memudahkan tentunya karena kan ya melihat kaidah umum kan sebenarnya penulisan hamzah mutawassithah hanya melihat kepada harokat hamzah sama sebelumnya. Ambil saja lughah
asyamin. Karena di lughah asyamin tanpa perlu kita lihat apakah sebelumnya bersambung dengan setelahnya, apakah sebelumnya tidak bersambung dengan setelahnya. Itu pokoknya di lughah asyamin semuanya ditulis di atas waw. Jadi antum tulis rauf di atas waw, mas'ul di atas waw, mas'uliyatun juga di atas waw. Karena kan memang apa? Harokat hamzahnya dhammah, sebelumnya itu apa? Imma nanti dia sukun, imma nanti dia maftuh, imma nanti dia apa? Madmum. Nah, tahu Ustaz ya? Ini penting ini untuk kita tanbih. Berarti kan karena kita mencontohkan dengan apa? Saul, mas'ul. Nah, ini ya penulisannya gimana? Ya sudah, alal lughati syamin semuanya apa? Alal waw. Nah, jadi kata beliau warasmuha warasmul hamzati bil wawi bi suratil wawi in takun tudam in takunil hamzatu madmumatan mim ba'di fathin. Ini pertama saat mim ba'di fathin. Au sukunin saat ini au sukunin sahih. Au sukunin apa? Sahih. Jadi ini hampir sama macam yang kemarin kita lewatin. Kalau misalkan hamzah maftuhah sebelumnya sukun, itu kan wasakinan saha tali. Kalau hamzahnya apa yang maftuhah tadi sebelumnya sukun tapi sahih. Karena nanti kalau sakinnya sakin mu'tal, penulisannya itu apa? Keluar daripada kaidah. Jadi tidak lagi di atas apa Ustaz? Tidak lagi di atas wow. Tahu Ustaz? Jadi antum tulis mimba di fathin au sukunin sahihin, au sukunin sahihin. Kalau dia sakin mu'tal gimana? Kita sebutkan Ustaz. Kalau dia sakin mu'tal gimana? Macam kemarin. Kita bedakan apa? Yang mu'talnya. Yang mu'tal itu kan ada 3, harful ilah itu ada 3. Apakah alif, apakah waw, apakah apa? Ya. Kalau misalkan sebelumnya sakin mu'tal gimana penulisannya? Nah, kita lihat nanti mana yang masih sesuai kaidah, mana yang sudah tidak. Kita lihat. Kalau mu'talnya alif masih sesuai kaidah, itu sama alal waw. Kalau apa Ustaz? Harful ilahnya alif, maka masih ditulis di atas apa? Waw. Contohnya apa? Tasaulun, tafaulun, tafaul. Masih ditulis di apa sahabat? Di atas waw. Jadi kan kita bilang nih, kalau sakinnya mu'tal gimana? Kita tafsil. Kalau sakinnya yang harful ilah tadi yang mu'tal itu alif, maka tetap ditulis di atas waw. Jadi sama seperti apa? Kalau sakinnya sahih. Kalau mu'talnya itu waw, maka tursamu bi ghairil markab. Berarti apa? Ini syad kan? Udah menyelisih kaidah kan? Yang seharusnya dia ditulis di atas waw, karena kan apa? Dia madmumah, sebelumnya sakin. Seharusnya kan ditulis di atas huruf sesuai dengan harokat terkuat. Tapi kan ini sudah keluar dari kaidah, enggak lagi ditulis di atas waw. Maka apa tadi? Tursamu bidunil markab, tursamu bidunil kursi. Contohnya apa? Misal apa misalkan? Wudu'uka misalkan. Dau'uka misalkan. Dau'uka, wudu'uka. Gimana antum tulis wudu'uka? Inna wudu'ana. Gimana antum tulis? Inna wudu'ana. Inna wudu'ana. Hamzahnya ngambang, enggak ditulis di atas kursi. Karena sebelumnya apa? Sakin mu'tal dan dia harfu ilahnya waw. Sakin mu'talnya tadi itu waw. Yang ketiga, kalau harful ilahnya ya, maka pasti ditulis di atas ya. Jadi saat ya kasroh ini kuat ini. Ini dalam penulisan hamzah ini mu'tabar jiddan. Jadi kalau misalkan ya, udah pasti itu ditulis di atas ya. Jadi misalkan apa? Misalkan apa ya? Apa misalkan? Jadi hamzahnya madmumah, sebelumnya sakin, sakinnya ini sakin mu'tal dan dia ya. Kayaknya anak sendiri juga di catatan bisa maji'uka. Sahih. Maji'uka. Ya udah, ditulis di atas apa? Di atas ya. Ini kalau ini kalau yang harful ilahnya itu ya, maka tursamu alal ya. Coba Ustaz, kalau antum bandingkan dengan yang kemarin di hamzah maftuhah. Kalau hamzah maftuhah kan semuanya apa? Syad kan. Li dha'fil fathah. Kalau hamzah maftuhah, hamzahnya maftuhah Ustaz. Sebelumnya sakin mu'tal. Antum lihat di 3 keadaannya semuanya apa? Sudah tidak alal qiyas kan? Sudah tidak lagi tulis di atas alif. Kalau sebelumnya alif waw ditulis tanpa kursi. Kalau ya ditulis di atas ya. Kan sudah tidak lagi apa? Ditulis di atas alif. Li dha'fil fathah. Karena fathah ini lemah Ustaz. Tapi
Dhammah ini kan pertengahan. Ya, dhammah ini kan agak sedikit lebih kuat daripada apa? Fathah. Maka ketika sebelumnya itu sakin mu'tal, yang bermasalah itu apa? Di sebagiannya saja. Kalau harful ilahnya alif bermasalah nggak? Enggak, masih tetap ditulis di atas waw. Ya, cuman kalau apa? Sebelumnya waw atau harfu ilahnya waw sama harfu ilahnya apa? Ya, yang dia ini syad. Yang dia apa? Tidak lagi ditulis di atas waw. Jadi ini tafsirnya penting sekali ini. Mimba di fathin au sukunin mithla dom. Ya kalau misalkan domah apa ya? Domah contohnya apa Ustaz? Apa contohnya? Contoh domah. Domah hamzahnya matmumah, qablaha matmum. Contohnya apa? Ru'us. Tadi kita bilang ru'usun misalnya. Ru'usun. Ya ini ala lugati syamiyin kan alal qaidah kan hamzahnya ditulis di atas wow ru'usun. Nah. Ya meskipun nanti ada contohnya dari Syekh. Wa ba'da dhammin. Nah, itu kan tadi berarti sudah berapa keadaan Ustaz? 3 kan? Hamzahnya matmumah. Sebelumnya apa? Maftuh. Hamzahnya matmumah sebelumnya apa Ustaz? Sakin. Hamzahnya matmumah sebelumnya matmum. Berarti kan sudah ada 3 keadaan kapan hamzah yang namanya mutawassithah ketika dia matmumah, itu ditulis di di atas waw. Kapan hamzah mutawassithah ditulis di atas waw dengan uraian yang kita sebutkan tadi. Sukun itu maksudnya sukun sahih. Kalau dia sukun mu'tal dengan tafsil yang kita sebutkan tadi, dia ditulis di atas waw hanya ketika sakin mu'talnya alif. Hanya ketika sakin mu'talnya apa? Alif. Nah, itu. Terus saat disebutkan keadaan keempat dan kelima, wa ba'da dhammin futihat aw tuskanu. Wa ba'da dhammin berarti huruf yang sebelumnya matmum Ustaz. Karena hamzahnya jatuh setelah dhammah. Wa ba'da dhammin. Keadaan hamzahnya gimana? Wa ba'da dhammin futihat. Ai futihatil hamzah ba'da dhammin. Sekarang hamzahnya maftuhah, sebelumnya matmum. Ya sudah kan sesuai dengan kaidah umum gimana? Ada hamzah maftuhah, sebelumnya huruf matmum, ada dhammah, ada fathah. Berarti ditulis hamzahnya di atas waw. Kayak mana contohnya Ustaz? Contohnya apa? Misalkan soal, misalkan su'alun misalkan. Soal kan hamzahnya maftuhah sebelumnya matmum. Itu kan ditulis di atas apa? Wow. Terus yu'minu sahih. Wa ba'da dhammin futihat, ini maudhi yang keempat, autuskanul hamzah. Jadi jatuh setelah dhammah, huruf sebelumnya matmum, kondisi hamzahnya itu imam maftuhah atau sakinah. Kalau sakinah contohnya lu'un. Atau misalkan yu'minu. Kalau yang maftuhah tadi fuad. Tadi kita bilang soal, tamam? Ya ini ala kulli hal. Ini keadaan keempat dan kelima. Berarti penulisan hamzah di atas waw, hamzah mutawassithah di atas waw itu yang disebutkan Syekh ada 5 maudhi. Kalau kemarin kan hamzah ditulis di atas alif, itu kan ada 3 maudhi dengan tafsir yang kita sebutkan apakah sakin sebelumnya mu'tal atau sahih. Di sini juga gitu. Apakah sakin sebelumnya mu'tal atau sahih. Ala kulli hal yang tersebutkan oleh beliau ada 5 maudhi. Kemudian disebutkan contoh mithlu fuadin lu'in wa yu'minu, seperti fuad. Ini contoh kalau hamzahnya tadi maftuhah, ini contoh dari keadaan keempat ini berarti sebelumnya matmum. Atau misalkan apa? Lu'in. Ini contoh hamzahnya sakinah, sebelumnya matmum. Itu contoh dari keadaan kelima. Yu'minu juga apa? Contoh dari keadaan kelima. Kenapa? Karena hamzahnya sakinah, sebelumnya matmum. Ausa'idu tafa'ulan. Tafa'ulan. Ini masih contoh, ini masih menyebutkan apa? Contoh. Tafa'ulan itu contoh dari keadaan keadaan yang kedua. Antum lihat Ustaz, ini hamzahnya matmumah, sebelumnya apa Ustaz? Sakin alif. Sakin mu'tal yang di alif. Seolah beliau tuh ingin mengisyaratkan. Jadi kan beliau sebutkan apa? Sukun. Sukun itu kita bilang tadi apa? Sukun sahih. Atau kalaupun dia sukun mu'tal tapi mu'talnya tadi apa? Alif. Dia tetap ditulis di atas apa? Waw.
Tapi kalau nanti sukun mu'talnya sudah waw atau misalkan sudah ya, itu sudah tidak lagi ditulis di atas waw. Jadi ini ketika belum menyebutkan contoh tafa'ulan ini sebenarnya ingin mengisyaratkan sukun tadi sukun sahih atau misalkan sukun mu'tal tapi dia mu'talnya alif. Ausa'idu tafa'ulan titik. Selesai dari penulisan hamzah mutawassithah di atas waw, kita berlanjut kepada penulisan hamzah mutawassithah di atas ya. Ini lebih gampang. Liquwatil kasrah, Zat. Jadi karena nanti kan apa, Zat? Gimana? Apa kemungkinan kapan hamzah mutawassithah di atas ya itu kan gini. Imma karena memang hamzahnya maksurah atau karena sebelumnya maksur. Kan simpel ya kalau penulisan hamzah di atas ya itu, Zat. Meskipun nanti katanya ada 7 maudhi. 7 maudhi itu menggambarkannya apa? Lah, apa ihtimal hamzah mutawassithah ditulis di atas ya? Ya berarti kan imma karena memang hamzahnya maksurah atau sebelumnya maksur. Karena kan hamzah kasrah itu kan harakat terkuat. Kalau sebelumnya itu maksur, berarti kan setelahnya paling imma dhammah, imma fathah, imma sukun. Ya sudah pasti ditulis di atas ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau hamzahnya maksurah, sebelumnya kan imam maftuh, imam sukun, imam maksur juga atau misalnya ke imam madmum. Ini kan sudah pasti ditulis di atas ya karena liquwatil kasrah. Karena apa? Karena kasrah ini termasuk harokat terkuat. Sehingga gampang di sini hanya 2 bait saja beliau sebutkan 7 maudhi tadi kapan hamzah mutawassithah di atas ya dengan mengatakan apa? Nanti pokoknya rumusnya simple. Ya imma antakunal hamzah maksurah atau maqablaha maksuron ya dengan harokat-harokat yang lainnya mengikuti yang intinya karena kuatnya kasrah semuanya hamzah mutawassithahnya ditulis di atas ya. Maka kata beliau apa? Watur samul hamzah ya'an ala suratil ya bisab'in bisab'ati mawadhi. Jadi bisab'in itu maksudnya ya dengan 7 keadaan. Jadi kata Syekh watur samu al hamzatu ya'an ala suratil ya bisab'in bisab'ati mawadhi dengan 7 keadaannya bil bayani tu'lamu itu nanti penulisannya tadi penulisan hamzah itu diketahui dengan apa? Penjelasan yang disebutkan oleh oleh Syekh. Kata Syekh di bait selanjutnya menjelaskan 7 keadaan tadi. Jadi tidak diuraikan macam ketika menjelaskan hamzah mutawassithah di atas alif gitu kan ya, atau ketika menjelaskan apa hamzah mutawassithah di atas waw. Kalau ini udah simple, coba antum lihat. Mimba di kasrin arbaun. Mimba di kasrin arbaun maksudnya gimana, Ustaz? Berarti mimba di kasrin qablaha maksur. Mimba di kasrin arbaun. Setelah kasrah itu ada 4 keadaan. Ada 4 apa, Ustaz? Keadaan. Ya. Bayangin aja, Ustaz. Maqablaha maksur. Berarti kan hamzahnya apa? Imma maftuh. Ya kan, Ustaz? Contoh apa, Ustaz? Sebelumnya maksur. Hamzahnya maftuhah apa? Mi'ah, mi'ah. Apa misal? Ri'atun. Ditulis di atas apa? Di atas ya. Apalagi, Ustaz, misalkan sebelumnya maksur. Hamzahnya sakinah apa misalkan, Ustaz? Mir'atun. Enggak ya? Apa misalkan? Apa, Ustaz? Sebelumnya maksur, hamzahnya tadi kan maftuh kan ri'atun misalkan. Paru-paru ri'atun. Ini sebelumnya maksur hamzahnya sakinah. Bi'run. Jamil. Bisa. Maksuran sebelum tadi maftuhah. Jadi maqablaha maksur, hamzahnya maftuhah, tadi ri'atun. Yang kedua, qablaha maksur, hamzahnya sakinah. Bi'run. Atau apalagi, Ustaz? Sebelumnya maksur, hamzahnya juga maksurah. Contohnya apa? Misalkan buat aja bi'isa. Bi'isa. Ini hamzahnya maksur, qabla maksur. Hamzahnya maksurah juga, sebelumnya maksur, hamzahnya juga maksurah. Buat aja bi'isa misalkan, bi'isa. Dari ba'isa, bi'isa. Itu. Ini ya ditulis di atas apa, Ustaz? Di atas ya. Atau misalkan apa? Yang keempat. Qablaha maksur, hamzahnya matmum. Qablaha maksur, hamzahnya apa, Ustaz? Matmum. Contohnya
Agak susah emang nyari. Anak di catatan anak juga anak tinggalin itu soalnya. Tak anak tulis ya. Apa misalkan? Ya misal kita Hamzahnya doma sebelumnya kasrah. maksur. Qablaha maksur. Ini tulisnya ini apa? Apa namanya? Di internet. Hah? Nanti versi. cari. Ya misalkan miun, udah miun gimana antum tulis miun? Anggap aja ada miunun ya, miunun. Ini kan imla aja kan, yang penting nulis kan miunun ya, tulis di atas ya gitu. Nanti ya, antum cari ya kalimatnya. Ya, jamin. Miun. Ya. Ini 4 keadaan gitu San maksudnya. Jadi mimba di kasrin arbaun. Ya berarti hamzahnya nanti tinggal diubah saja dengan 4 harokat. Yang kita punya ada kasrah, ada fathah, ada dhammah, ada sukun. Makanya kan nanti jadinya 4 keadaan kan? Karena qablaha maksur. Pokoknya Ustaz, kan gampang ya. Berarti kan yang muktabar kalau penulisan hamzah mutawassithah di atas ya atau Ustaz? Imma sebelumnya maksur atau hamzahnya maksurah. Makanya disebutkan Syekh mimba di kasrin arbaun autuksaru al hamzah. Nah, kalau sekarang hamzahnya yang maksurah. Mungkin ada contoh juga. Oh ya. Sukun yang ba'da kasr maqabla misal dhammuha kasr maqabla hada. Apa ini? Mukri'uka. Oh, mukri'uka bisa, mukri'uka. Nah, kan udah contoh-contoh next nih. Contoh, ya kalau dipikirkan ada itu mukri'uka gitu ya. Jamil, mukri'uka. Ditulis di atas apa Ustaz? Ditulis di atas ya. Ditulis di atas ya. Pokoknya sesuai kaidah ini. Karena hamzah itu kasrah itu harokat terkuat. Autuksarul hamzah. Autuksaru apa? Autuksarul hamzah ba'da sukunin. Jadi sekarang hamzahnya yang maksurah. Ini bab 11 yang hilang ya? Dengan 3 keadaan. Oh ya, mimba di kasrin arbaun wa tuksaru autuksaru ba'da sukuni fathi dhammin tudkaru. ba'da sukuni fathi dhammin tudkaru. Ada? Ada. Mungkin ini setengah bait selanjutnya nih. Jadi kan tadi 4 keadaan. Katanya kan 7 Ustaz. Berarti kan tinggal kurang 3 lagi kan? Maka kata Syekh atau hamzahnya maksurah ba'da sukun qablaha sakin. Ba'da sukuni fathin atau sebelumnya maftuh atau sebelumnya matmum. Jadi ba'da sukuni fathi dhammin tudkarul hamzah. Itu maksudnya Ustaz. Jadi atau dikasrahkannya hamzah setelah sukun, setelah maftuh, setelah apa? Matmum, hamzah tadi tersebutkan. Tudkaru al hamzah. Jadi ini ditambah lagi 3 keadaan yang lain. Hamzahnya maksurah saat sebelumnya sukun apa contohnya? Afidatun. Hamzahnya maksurah, maaf, sebelumnya sakin afidatun. Terus sebelumnya maftuhah contohnya ya isa, jamil. Terus sebelumnya matmum su'ila. Nah, ini enggak disebutkan sebelumnya maksur karena mungkin memang enggak ada kalimatnya. Jadi emang kapal hamzah mutawassithah ditulis di atas ya itu ada 7 keadaan. Saat ini mafi syudud liquwatil kasrah. Hatta ketika disebutkan gini kan, hamzahnya maksurah. Kan katanya mimba di sukun. Sebelumnya sukun. Ini mau sukunnya sahih atau mu'tal? Mafi istitsna ini. Enggak seperti apa? Ketika hamzahnya maftuhah ditulis di atas alif sama hamzahnya matmumah ditulis di atas apa? Waw. Ini ketika hamzahnya maksurah, hamzah mutawassithahnya maksurah, itu ketika sebelumnya sakin, ini sakin mutlaqan. Mau sakin sahih atau sakin mu'tal. Semuanya ditulis di atas ya alal qaidah. Artinya ditulis di atas huruf yang sejenis dengan harokat terkuat. Ya udah, ada kasrah sebelumnya sukun. Sukun ya udah, berarti ditulis di atas apa? Ya, karena kasrah paling kuat. Misalkan masailun. Misalkan kita bilang fi dau'ihi misalkan. Fi dau'ihi. Di cahayanya. Li dau'ika. Cahaya. Gimana antum li dau'ika? Di tas ya. Enggak ada istilah kan? Sebelumnya sakin apa? Sebelumnya sakin apa? Wow. Atau misalkan sebelumnya sakin apa? Sakin ya, sakin mu'tal tapi ya apa misalkan? Misalkan li syai'ika misalkan. Li syai'ika. Ya udah.
Di atas apa? Di atas ya. Artinya ketika disebutkan autuk saru ba'da sukuni, ini sukunnya apa saat? Mutlaqan. Mau sukunnya sahih atau sukunnya mu'tal. Di doi ka tadi. Doi ka hamzahnya di atas ya. Di atas ya? Doi ka. Kalau tadi ini ba'da fath. Au sukunin itu gam. Nih Mbak, kenapa? Kalau itu hamzahnya matmumah. Kan disebutkan apa namanya? Wa ba'da dhammin futihat apa? Antum bilang tadi, warasma bilo intakun tudam. Intakun tudam kan intakun hamzah matmumah. Tapi lidauika kan hamzahnya kita kasrohkan. Kenapa? Karena kemasukan harful jar. Nah, itu sudah dirangkai-rangkai sama yang lain lah kan. Agak susah kalau nyari apa? Hamzah maksurah sebelumnya apa? Sakin mu'tal. Makanya dipaksakan ya biar maksur gimana? Kan masukkan harful jar. Kalimatnya kemasukan harful jar. Ya biar dia maksur, hamzahnya maksurah sebagai huruf terakhir kan. Terus sebelumnya apa? Sakin mu'tal. Pokoknya ini mafil istitsna. Tambahan ya. Jadi atau lihat Ustaz, istitsnanya coba apa? Ketika hamzahnya maftuhah sebelumnya sakin mu'tal atau apa? Hamzahnya matmumah sebelumnya sakin mu'tal, itu pun ketika apa? Ketika yang harful ilahnya waw dan juga ya saja. Kalau yang hamzahnya maftuhah sebelumnya sakin mu'tal, ini semuanya mu'talnya alif, waw ataupun juga apa? Ya, ini nanti apa? Ya'ti ala syudud, la ya'ti alal qaidah. Nah, tidak lagi ditulis di atas apa? Huruf yang sejenis dengan harokat terkuat. Nah, teman Ustaz, hamzah maftuhah tidak lagi ditulis di atas alif, hamzah matmumah tidak lagi ditulis di atas waw. Tapi kalau hamzah maksurah itu meskipun sebelumnya itu sakinnya sakin mu'tal, entah itu alif, entah itu waw, entah itu ya, ini kesemuanya hamzah maksurah tetap ditulis di atas apa? Ya liquwatil kasrah. Tamam Ustaz ya. Nah, ini kita cukupkan di sini. Nanti kita lanjutkan dengan penulisan hamzah tanpa kursi. Nah, ini kan sebenarnya sudah apa? Sudah terbayang sama antum. Kapan di atas kursi? Kan sudah kita urai itu. Ketika sakinnya sebelumnya sakin mu'tal. Dan itu gampang. Nanti kita lanjutkan dengan apa? Penulisan hamzah di akhir di pertemuan besok hari. Insyaallah taala kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.